kami akan membahas sebuah soal. Soalnya yaitu nilai dari jumlah kali cos 6K sama dengan akar A per B dengan K sama dengan 1 hingga 14 dengan A dan B adalah bilangan asli, di mana A tak habis dibagi bilangan kuadrat sempurna apapun selain 1. Maka nilai A dikali B adalah. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita tuliskan atau kita jabarkan jumlah kali dari cos 6K dengan K sama dengan 1 hingga 14. Jadi, jika dituliskan akan menjadi seperti ini. Untuk K sama dengan 1, maka cos 6 dikali 1. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka cos 6 dikali 2. Untuk K sama dengan 3, maka cos 6 dikali 3, dan seterusnya hingga cos 6 dikali 14. Kemudian kita hitung sehingga menjadi cos 6, cos 12, cos 18, sehingga cos 84. Kita perhatikan bahwa jika kita tuliskan seluruhnya, maka di sini kita peroleh banyak sekali cos dengan kelipatan 6. Bisa kita lihat di sini cos 6, cos 12, cos 18, cos 24 hingga cos 24. Di sini bagaimana cara kita untuk mengalihkan semuanya ini? Sedangkan kita tidak mengetahui nilai eksaknya setiap cos ini. Jadi yang kita tahu mungkin yang kita kenal yaitu cos 30 dan cos 60. Ini adalah sudut istimewa. Tetapi untuk yang lainnya 6, 12, 18 dan hingga 84 ini kita tidak mengetahui nilai eksaknya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan yaitu rumus ini, yaitu cos A dikali cos 60 plus A dikali cos 60 min A ini sama dengan 1/4 cos 3A. Jadi kita akan menggunakan 3 buah sudut agar nanti kita bisa menerapkan 1/4 cos 3A ini. Oke, jadi kenapa kok bisa 1/4 cos 3A? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Jadi untuk cos 60A min A, ini cos 60 plus A, ini kita sudah kenal bentuknya, yaitu seperti ini. Jadi kalau ada cos A tambah B itu cos min sin. Kalau cosnya A min B yaitu cos plus sin. Nah, kita terapkan ini. Untuk yang pertama, untuk cos 60 min A, ini kita terapkan yang di bawah ini cos plus sin sehingga menjadi seperti ini. Nah, untuk cos yang depan ini kita tetap saja kita tulis ulang. Nah, untuk yang cos 60 ditambah A, kita tuliskan yang ini. Jadi cos A plus B, cos min sin seperti ini. Nah, selanjutnya kita tahu nilai eksaknya cos dari cos 60 itu adalah 1/2. Untuk yang sin 60 itu setengah akar 3, atau kita tuliskan menjadi akar 3/2, ini sama saja. Dan ini sama juga, hanya berbeda tandanya. Jika yang ini positif, yang ini negatif. Nah, selanjutnya kita kalikan nih 1/1. Nah, jadi setengah cos A dikali setengah cos A seperti biasanya. Nah, itu kita peroleh 1/4 cos kuadrat A. Kemudian yang ini 3/4, ini kali ini itu 3/4 sin kuadrat A. Nah, di sini kita 1/4-nya kita keluarkan. Jadi 1/4 cos A, dan sini kan awalnya 1/4, jadi keluar sisa 1, maka cos kuadrat A, kita tuliskan cos kuadrat A-nya saja. Kemudian di sini kan 3/4, jadi akar 3/2 dikali akar 3/2 itu kan 3/4. Itu kan kita keluarkan 1/4-nya, maka sisanya ya 3. Kemudian sin kuadrat A-nya ya tetap. Nah, kemudian cosnya ini kita kalikan 1/1. Jadi cos A dikali cos kuadrat A jadi cos pangkat 3A. Kemudian cos A dikali dengan 3 sin kuadrat A. Jadi di sini hasilnya itu 3 cos A sin kuadrat A. Nah, untuk sin kuadrat A-nya itu kita ubah bentuknya menjadi 1 min cos kuadrat A. Jadi supaya semuanya berbentuk cos. Ingat, untuk yang sin kuadrat A menjadi 1 min cos kuadrat A itu kita menggunakan identitas ya. Jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan 1. Jadi kalau sin kuadrat A ya 1 min cos kuadrat A seperti itu. Kemudian untuk cos pangkat 3A ini tetap, dan ini kita kalikan 1/1. Jadi min 3 cos A dikali 1 ya tetap min 3 cos A di sini. Kemudian di sini min kali min plus, jadi plus 3 cos pangkat 3A. Kemudian
Yang di sini 1, yang sini 1, sehingga menjadi 4 cos pangkat 3A karena ditambahkan, yang ini tetap. Nah, kita ingat bahwa 4 cos pangkat 3A min 3 cos A itu adalah yang ini. Itu adalah 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A. Nah, ini adalah pembuktiannya. Sehingga yang di dalam kurung ini kita ubah menjadi cos 3A. Sehingga bentuk ini, ini sama dengan 1/4 cos 3A. Jadi kita akan menggunakan rumus ini agar mempermudah kita untuk menghitungnya. Selanjutnya kita terapkan rumus yang telah dijelaskan. Kita mulai yang pertama, kita gabungkan 3 cos, yaitu cos 6, cos 66, dan cos 54. Cos 6, cos 66, cos 5 jika kita tulis yang di atas ini akan menjadi cos 6 buka kurung cos 60 ditambah 6 cos 60 min 6. Dan kita terapkan rumusnya, kita tuliskan menjadi 1/4 cos 3 dikali 6, hasilnya 1/4 cos 18. Kita tahu nilai eksaknya cos 18 yaitu akar dari 10 plus 2 akar 5 akar per 4, kemudian dikalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh akar dari 10 plus 2 akar 5 per 16. Yang kedua, kita gabungkan cos 12, cos 72, dan cos 48. Cos 12, cos 72, cos 48 ini jika kita tuliskan seperti yang di atas ini, maka menjadi cos 12 cos 60 plus 12 cos 60 min 12. Dan kita terapkan rumusnya, kita tuliskan menjadi 1/4 cos 3 dikali 12, hasilnya 1/4 cos 36. Kita tahu nilai eksaknya cos 36 yaitu 1 plus akar 5 per 4, kemudian dikalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh akar dari 1 plus akar 5 per 16. Yang ketiga, kita gabungkan cos 18, cos 78, dan cos 42. Cos 18, cos 78, cos 42 ini jika kita tuliskan seperti yang di atas ini, maka menjadi cos 18 cos 60 plus 18 cos 60 min 18, kemudian sama dengan 1/4 cos 3 dikali 18, hasilnya 1/4 cos 54. Kita tahu nilai eksaknya cos 54 yaitu akar dari 10 min 2 akar 5 per 4, kemudian dikalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh akar dari 10 min 2 akar 5 per 16. Dan terakhir kita gabungkan cos 24, cos 64, dan cos 36. Jika kita tuliskan seperti yang di atas ini, maka menjadi cos 24 cos 60 plus 24 cos 60 min 24, kemudian sama dengan 1/4 cos 3 dikali 24, hasilnya 1/4 cos 72. Kita tahu nilai eksaknya cos 72 yaitu negatif 1 plus akar 5 per 4, kemudian dikalikan dengan 1/4 sehingga diperoleh negatif 1 plus akar 5 per 16. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilai dari perkalian beberapa cos, jadi 3 cos ini yang telah kita gabungkan, dan di sini kita peroleh beberapa nilainya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan. Nah, jadi kita tulis itu perkalian antara keempatnya ini, dan juga untuk yang cos 30 dan cos 60. Nah, di sini untuk yang keempat ini kita tuliskan semuanya. Kemudian untuk cos 30 itu 1/3 akar 3. Untuk yang cos 60 itu nilainya 1/2. Nah, di sini untuk memudahkan kita menghitung, maka kita kelompokkan mereka yang mirip-mirip begitu ya. Oke, jadi kita kelompokkan yang ini kan mirip dengan yang ini. Jadi kita kelompokkan untuk akar dari 10 plus 2 kali 5 per 16 ini nanti kita kalikan dengan akar dari 10 min 2 akar 5. Kemudian yang 1 plus akar 5 per 16 ini kita kelompokkan
Kita akan hitung dengan min 1 plus akar 5 per 16, kemudian yang terakhir juga. Nah, kemudian setelah kita gabungkan yang mirip-mirip, sehingga kita memudahkan kita untuk menghitungnya. Nah, di sini. Jadi, yang ini kita kalikan dengan yang ini, sehingga menjadi seperti ini. Jadi, akar dari 10 ditambah 2 akar A, ini dikalikan dengan 10 min 2 akar A, dan ini dikalikan juga, sehingga menjadi 1 plus akar A dikali min 1 ditambah akar A. Dan ini 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 itu akar 3 per 4. Ya. Kemudian kita hitung, nah di sini kita kalikan seperti biasa 1 per 1 distributif, jadi 10 dikali 10 itu 100, kemudian 10 dikali negatif 2 akar 5 itu negatif 20 akar 5, kemudian yang ini 2 akar 5 dikali 10, 20 akar 5, dan yang terakhir ini dikalikan tuh menjadikan dia 20. Nah, yang di sini kita juga lakukan hal yang sama distributif dan hasilnya tuh 4. Dan yang di sini ini tetap. Nah, ingat di sini 16 kali 16 ya, maka di sini 16 kuadrat sama. Nah, kemudian kita hitung 100 dikurangi 20 itu 80, dan yang ini kan habis 0. Kemudian yang ini tetap. Nah, selanjutnya akar dari 80 itu kita bisa ubah bentuknya menjadi 4 akar 5. Jadi 80 itu kan dari 16 dikali 5. Nah, 16-nya keluar dari akar sehingga menjadi 4 akar 5. Dan ini kita sederhanakan 4 per 16 akar 2 ini kita sederhanakan menjadi 1 per 64. Jadi sama-sama dibagi 4. Nah, kemudian kita hitung 4 akar 5 dikali 1 dikali akar 3 itu 4 akar 15. Nah, kemudian yang di bawah 16 kuadrat dikali 64 dikali 4 itu jika kita sederhanakan bentuknya menjadi 4 pangkat 8. Nah, selanjutnya setelah kita hitung tadi yang panjang di sini itu, nah kita tuliskan tadi hasilnya. Hasilnya tadi kan 4 akar 15 per 4 pangkat 8. Ini sama dengan A per B sesuai ini sama dengan akar A per B. Ini sesuai dengan soalnya. Nah, selanjutnya kita harus mengubah wajahnya si ruas kiri ini harus sama dengan si ruas kanan. Nah, caranya cukup mudah, kita sederhanakan saja bentuknya. Jadi kita sama-sama bagi 4. Untuk 4 akar 5 di sini kita bagi 4, di sini yang penyebutnya untuk 4 pangkat 8 kita juga bagi 4. Nah, jadi hasilnya yaitu akar 5 per 4 pangkat 7. Jadi 4 akar 15 ini kita bagi 4, hasilnya yaitu akar 15. Yang 4 pangkat 8 ini kita bagi juga dengan 4 dan hasilnya yaitu 4 pangkat 7. Nah, di sini bentuk si ruas kiri ini sudah sama dengan si ruas kanan. Nah, selanjutnya kita lihat apakah 15 ini merupakan si A. Nah, jadi A di sini itu bilangan asli yang tak habis dibagi bilangan kuadrat sempurna apapun selain 1. Nah, jadi 15 ini memenuhi ya, karena 15 ini tidak bisa dibagi bilangan kuadrat sempurna apapun, tetapi dia bisa dibagi dengan 1. Jadi disimpulkan bahwa A-nya di sini 15, B-nya 4 pangkat 7. Jadi A dan B-nya juga sama-sama bilangan asli sesuai kriteria yang ada di soal, dan A-nya di sini dia tidak bisa dibagi bilangan kuadrat sempurna apapun selain 1. Nah, selanjutnya di soal kita diminta untuk mencari nilai A dikali B. Jadi nilai A dikali B mudah saja, tinggal kita kalikan saja 15 dikali 4 pangkat 7. Nah, 4 pangkat 7 di sini yaitu 16.384. Jadi kita kalikan saja dengan 15 yaitu hasilnya 245.760. Nah, dan kita selesai. Kita sudah memperoleh nilai A dikali B-nya.